Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Di mana sayang? Di Madon Tarot Channel tentunya. Moga-moga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu dan mendapatkan semua kebarokahan, kebaikan, apapun bentuknya yang Tuhan berikan buat kalian. Amin. Salam-salam dulu ya, kita salam-salam untuk semua energi yang ada di sini. Terima kasih banyak ya sudah bersama ya, dan juga untuk keluarga besar MDF ya dimanapun kalian ya. Jangan pernah kasih kendor untuk anak-anak kos yang lagi sekolah ya. Healing ya, yang baru mau menuju healing juga jangan patah semangat ya sayangnya. Dan untuk anak-anak yang baru masuk ya, anak-anak yang baru mampir di rumah Mami di Madon Tarot Channel, terima kasih banyak sayang ya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen juga ya, biar energinya kalian bisa mendapatkan sebuah kebaikan untuk diri kalian. Dan jangan lupa loncengnya dipencet biar kedengeran kalau Mami datang. Dan untuk yang ingin personal counseling ya, kalian bisa langsung ke WhatsApp, lihatlah di script ya, ada paketan yang ingin kalian ambil, silahkan tinggal dipilih ya. Yang mau pesan MD Kopi Healings ya, bisa langsung ke admin juga ya, biar kita menonton sambil meminum kopi. Biar asik lah Cong, ya kan? Aduh, ini kita kemarin story-story setelah lebaran tentang maskulin ya. Waduh, Mami lihat kalian semuanya pada baper-baper ya. Aduh, ini Mami betulin dulu nih. Ini kembangnya pada loncat-loncat, kenapa ya? Energi maskulin ya, kemarin kita berbicara ya setelah lebaran, apa yang dirasa? Sebagian dari kalian merasa itulah yang terjadi energi update-nya ya. Karena kita meminta kepada Tuhan dan diizinkan untuk kita bisa lihat seperti apa keadaannya. Kalau terjadinya di luar dari ekspektasi, itu cuma halu sayang ya. Jangan pernah ente pada percaya halusinasi semua ya. Percayalah pada hati, jiwa dan diri kalian. Kalian itu manusia yang diciptakan Tuhan dan semesta untuk dihargai. Tuhan saja menghargai kalian ya, masa sesama manusia yang sama-sama diciptakan tidak menghargai kalian? For what? Nothing. Percuma tak bergun itu namanya ya. Sadarilah diri kalian, kalian itu layak dicintai. Udah nggak waktunya lagi mencintai, capek mencintai itu Cong ya. Karena bahagia tuh mahal, nggak bisa diapa-apain. Mau dibayar pakai apapun, nggak bisa ya. Biarkanlah karma yang bermain untuk sebuah keadilan Tuhan. Dimana kalian ikhlas, tidak obsesi, disitulah jalan keluar yang bisa kalian dapetin. Oke, aduh. Hari ini kita mau story apa Mami? Hari ini kita mau story tentang maskulin yang kemarin kita sudah storykan ya, after Ramadan dan after Lebaran Idul Fitri. Sekarang kita mau story. Kenapa itu lidahnya Mami? Lidahnya ini lagi kelilit ini. Lidahnya Mami kelipat-lipat Cong. Kita mau story tentang feminim. Feminim after Lebaran ya. Setelah Lebaran apa yang dirasa sama feminim nih? Kita mau tahu update feminim apa nih? Ya, feminimnya kenapa, lagi apa, sedang apa, sama siapa, lagi di mana? Oh, udah kayak lagunya Kangen Band aja. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam dengan siapa? Bukan semalam berbuat apa ya? Bisa juga semalam berbuat apa? Ibadah lah, ikan. Ibadah, healings ya, banyak yang bisa dikerjakan feminim untuk sebuah energi positif ya. Itu pastikan tarot bukan Tuhan sayang dilingkan dengan diri kalian dulu, baru dengan orang lain ya, biar apa energinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kita mulai sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik sebuah
energi dari energi divine feminine setelah habis lebaran. Apa yang kalian lakukan, kerjakan, rasakan, apapun bentuknya ya, semoga diizinkan oleh semesta. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi ada yang ketinggalan. Apa mami? Kopi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitamku MD Healing Kopi untuk seluruh kalian yang berada di MDF Recycle di Madon Tarot Channel. Semua doa kalian dengan keikhlasan tanpa obsesi, insya Allah Tuhan menjabah tanpa pikir-pikir alias instan dijabahnya. Wah, bergoyang. Bergoyang dan terlepas. Kita betulin dulu, Cong. Ya, jadi tanpa pikir panjang, semesta mengabulkan doa kalian dan menjabahnya dengan seluruh kebahagiaan yang bisa kalian miliki. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa dipesan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, Sun, Moon, Rising, and Venus, berilah energi untuk Divine Feminine, seluruh elemen, air, api, udara, tanah sebagai pelengkap. Apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan Feminim setelah lebaran, ditarik atau jatuh sedih, dirkat. Oke. Wah, ini ada yang ngikut ini. Yang ngikut ini tadi energinya karmik ini. Apa karmik energinya? King of Pentacle. On the reverse tadi. Karmik lagi bingung babak belur. Cari duit kemana ini. Kita taruh ya. Karena kita tidak membaca energinya karmik ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminin. Apa yang dirasa setelah lebaran? Bismillahirrahmanirrahim. Energi. Apa yang dirasa setelah lebaran? Thank you. Oke. Kita sudah dapatkan. Ya. Oke. Sudah sayangku. Wow. Ini ada Six of Wands. Kalau ditarik lagunya, pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Lagunya Chrisye. Selagi masih ada fulus, jangan hiraukan diriku. Aku sudah bahagia demi untuk diriku. Menjauhlah dari kehidupanku. Nah, itu isi hati feminim. Kurang lebih seperti itu ya. Kita minta energi dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi, energi untuk feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Energi bumi untuk feminim. Apa yang terjadi setelah lebaran? Wah, itu babi berkokok. Apa yang terjadi setelah lebaran? Thank you. Sekali lagi, thank you. Oke.
Oke. Wah, Babe langsung berkokok kukuruyuk. Terima kasih Babe, energi dari universe. Waduh, terbang sayangku. Bismillahirrahmanirrahim. Universe energi pengen setelah lebaran apa? Wah, ini ada yang terbuka nih, mana ini ya? Oke, thank you. Oke, ternyata ditutup. Ditutup. Oke. Sudah ya, kita dapatin energi feminin dan deck tarot energi feminin. Wah, thank you. Oke. Ada yang dibalik, ada yang dibuka. Oke, ini kita berjalan terus, berjalan-jalan. Oke. Wah, aduh. Oke, sudah dapat ya. Kita kesampingkan dulu, minta klarifikasi. Oh, ada klarifikasi kejadian dari feminin setelah lebaran. Thank you. Oke semua. Sudah. Wow, mantap. Kita sampingin dulu. Perjalanan cinta. Klarifikasi untuk feminin love story setelah lebaran seperti apa? Feminin energy. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Alhamdulillah. Wah, mami jadi bersin. Mohon maaf ya, kelepasan itu bersinnya. Jangan kaget ya. Aduh. Oke. Sudah kita dapatkan. Wah. What the best. Masa lalu, biarlah masa lalu, katanya Tante Inul ya. Klarifikasi dari malaikat cinta setelah lebaran. Klarifikasi. Thank you.
thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sekali lagi, oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, 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 sudah. Energi yang sama ya. Si putih jatuh. Wah, ini energinya, ingat energi siapa? Ini kemarin juga sama energinya ya, maskulin ya. Kita minta dari galaksi, bismillahirrahmanirrahim, galaksi, klarifikasi untuk feminin setelah lebaran. Apa yang terjadi, apa yang dirasa. Sekali lagi, thank you. Oke. Sudah didapat. Push. Sudah. Oke sayangku, cintaku, kasihku padamu. Sudah kita dapatkan sayang ya. Energinya sudah kita dapatin. Kita mulai untuk story-nya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kesampingkan dulu yang terbuka dan yang tertutup. Oke. Oke. Kita mulai sayang. Hai feminim, dimanapun kalian berada, yang terkasih dan tercinta, ini adalah energi kamu setelah lebaran. Apa yang kamu rasakan sayang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, ada yang dinamakan star, yaitu sebuah harapan ya, sebuah harapan ya. Ini jatuhnya ya, sebuah harapan untuk sebuah keseimbangan, rezeki, apapun kesejahteraan hidup yang kalian rasakan. Awalnya kalian betul-betul merasa ini sebuah takdir dari sebuah kehidupan yang begitu berat. Kalian betul-betul merasa berat. Apa yang kalian lakukan, apa yang terjadi, kalian ingin merubah kehidupan ini menjadi kehidupan baru. Kehidupan ini terasa berat. Dari apa? Dari sebuah kondisi yang kalian rasakan betul-betul ya, betul-betul stres. Kenapa? Karena kalian beban di finansial, beban di keuangan, beban semua yang kalian harus pikul karena seorang maskulin. Beban ini betul-betul seperti kalian tidak bisa pungkiri gitu loh. Kenapa kalian merasa tidak move on atau merasa benci, dendam dan segala macam? Karena beban ini yang ditinggalkan oleh maskulin ini yang membuat kalian membenci, membuat kalian sangat-sangat menderita. Sebagian menderita karena finansial, sebagian menderita karena sebuah beban. Namun semakin hari ya, dari sebuah kesejahteraan hidup, dari sebuah keseimbangan ini dihancurkan akhirnya menjadi beban dan berakibat fatal untuk sebuah kemakmuran dan kesejahteraan serta kestabilan finansial juga babak belur gitu loh kalian. Ini ya yang terjadi. Tapi sebagian dari kalian belajar dari sebuah kesulitan, yaitu sebuah beban untuk sebuah finansial. Kalian sudah mulai bisa bertahan untuk mempunyai harapan. Beban ini tidak membawa derita buat kalian, keuangan atau finansial,
rezeki itu akan datang di mana kalian berusaha. Itu yang ada di pikiran kalian ya. Dan di sini sebagian dari feminim ya sudah menegaskan jelas-jelas di dalam hati, tegas, tepat, dan kalau dibilang angkuh bukan angkuh, tetapi mengangkat kepala dan wajah setinggi-tingginya untuk sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kenapa? Yang diberikan maskulin yaitu sebuah pilihan hidup yang sulit, yaitu sebuah keterpurukan yang begitu dalam dari sebuah pilihan ya, pilihan sebuah dunia yang harus kalian pilih, yaitu apakah kalian menetap dengan kondisi yang betul-betul terpuruk atau kalian harus keluar dari kondisi yang terpuruk. Menegaskan di dalam diri masih membingungkan, tapi sebagian dari feminim tegas, tepat, dan cepat mengambil keputusan dari sebuah kesengsaraan dan keterpurukan hidup. Feminim akan mencoba mencari dan memilah-milah dunia ini bisa ditaklukkan di tangan feminim sendiri. Dari kesulitan yang di sini, pahami ya ini. Dan dikatakan di sini ya, feminim benar-benar tidak tahu ya, takdir ini seperti berjalannya lambat. Sebagian dari feminim merasa takdir untuk sebuah kehidupan yang baru ini berjalannya lemot. Kalian menginginkan sebuah perjalanan atau perubahan dalam hidup itu cepat ya. Dari apa? Dari sebuah kekecewaan. Kekecewaan yang terjadi yaitu ya adanya sebuah hubungan yang dihianati ya. Kalian yang awalnya sangat-sangat terbebani dengan hubungan terlarang dari pasangan kalian sehingga membuat kalian kecewa dan terbunuh, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, seperti ditusuk-tusuk dari belakang, apapun bentuknya. Takdir ini begitu kuat, tapi sekarang tidak mau lagi kecewa, tidak mau lagi sakit hati, tidak mau lagi terkontaminasi dengan namanya the lover ya, karena selalu kalau kalian memikirkan masalah hubungan terlarang tersebut, ini membuat energi kalian on off. Akhirnya kalian jadinya baper. Namun emosi jiwa kalian terkontaminasi dikala kalian berpikir tentang sebuah the lover ya, hubungan terlarang yang terjadi di pasangan kalian. Namun kalian sudah mengatakan di dalam diri, saya tidak mau lelet lagi, saya tidak mau menetapkan hati saya hanya untuk memikirkan masalah hubungan terlarang. Membuat saya kecewa, membuat saya dari kekecewaan menjadi sakit hati dan merasa terbunuh, bahkan tidak bisa bergerak apapun bentuknya. Saya akan keluar dan saya sudah tegaskan di dalam diri untuk sebuah keputusan. Ini yang feminim jalani setelah lebaran. Kebanyakan feminim setelah lebaran mendapatkan hidayah ya, rata-rata. Alhamdulillah sayang ya. Dan kembali lagi di sini, feminim ya, the end sector, yaitu kalian tahu keputusan ini memang berat. Kalian tadinya tidak mau menjadi eksekutor. Selama ini selalu menginginkan maskulin yang mengeksekutor. Memutuskan hubungan, memberikan status, apapun bentuknya untuk mengeksekusi. Tapi sekarang kalian yang mengeksekusi. Bahkan apapun yang terjadi dari sebuah keputusan, walaupun itu kesalahan maskulin atau bukan kesalahan maskulin, atau karena kesalahan magic jar, magicom, kalian tidak mau lagi. Karena apa? Keputusan sebagai eksekutor ya, yang tadinya kalian tidak ingin, sekarang kalian sudah melakukan sebuah keputusan eksekutor, yaitu apa? Tidak mau jatuh terpuruk dan bersedih hanya gara-gara pekerjaan orang yang tidak punya kerjaan, yaitu apa? Melakukan tindakan dengan
magic jar, magicom untuk menghancurkan kehidupan kalian dan mengeksekusi hubungan kalian sehingga kalian bersedih berlarut-larut. Kalian sudah tidak mau. Dan kalian sudah tidak peduli. Mau siapapun yang mengeksekusi, mengeksekutor, menghancurkan hubungan kalian walaupun dengan magic jar, magicom, kalian sudah tidak peduli karena kalian sudah cukup dan tidak mau bersedih. Karena dengan kesedihan ini rezeki kalian banyak yang tersendat. Makanya kalian ingin keluar dari kondisi tersebut. Karena apa? Kebohongan. Kebohongan yang terjadi bertubi-tubi, ya. Bahkan sebuah kesedihan dari sebuah tindakan, sebuah kebohongan, ini membuat kalian ingin terbang melaju pesat. Walaupun sulit, tapi kalian berusaha untuk menjujurkan di dalam diri kalian, saya sanggup, saya bisa. Walaupun masih saja tersisa kebohongan-kebohongan dari sebuah drama maskulin, tapi kalian sudah mulai berjuang untuk bergerak walaupun menuju sebuah hamparan lautan atau hamparan sungai, ya, ini seperti air terjun, ya. Kalian ingin melesat menaiki yang namanya sebuah kesuksesan. Kalian tetap berusaha dan tidak mau lagi terkontaminasi dengan segala macam tipu daya ini. Tidak mau, ya. Dan tidak mau lagi bersedih hanya gara-gara itu, gitu. Oke, kita lanjut. Dikatakan di sini adalah beberapa dari kalian feminim, kalian menyadari kejadian demi kejadian itu sebagai pelajaran hidup yang berharga buat kalian. Kalian seperti mensusun satu persatu story, cerita kesakitan kalian seperti sebelah pedang. Satu pedang adalah kesakitan dari sebuah luka yang dibuat oleh maskulin. Pedang kedua sebuah tindakan maskulin. Pedang ketiga sampai pedang ke-9 ini adalah sebuah kesakitan yang kalian rasakan sampai kalian tidak berdaya. Kalian tidak berdaya, bahkan kalian stres, kalian betul-betul hancur, lebur. Untuk berdiri saja sepertinya tak sanggup, tapi kalian sudah menyadari kalian mempunyai kekuatan dari diri kalian, dari sebuah kesulitan hati, dari sebuah pengkhianatan. Akhirnya kalian punya keberanian untuk menjujurkan diri. Tidak perlu lagi kalian, ya, di sini kalian, ya, feminim, berpikir untuk sebuah kesetiaan. Yang tadinya kalian setia terus, ya, menunggu apapun bentuknya, ya, melayani walaupun kalian dibikin seperti sampah, ya, dibikin seperti tisu toilet, dibikin keset, jemuran, ya, apapun bentuknya, permen karet. Itu kalian sudah menyadari dengan kekuatan diri dari kalian. Karena apa? Kalian ingin bahagia, makanya kalian mempunyai kekuatan di dalam diri kalian. Kalian tidak mau susah, kalian tidak mau sakit lagi. Akhirnya kalian setelah Idul Fitri ini ada sebuah kekuatan muncul di dalam diri kalian, bahkan sebuah keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan yang tidak pernah membawa kebahagiaan. Tadinya kalian tidak sanggup dan tidak kuat, bahkan berpikir siang malam, ya, apakah saya mengakhiri atau tidak, dan ditegaskan dari sebuah keinginan dan sebuah keberanian untuk mengakhiri sebuah ikatan komitmen, bahkan sebagian melepas ikatan komitmen ini untuk mencari sebuah kebahagiaan yang sejati ini, ya. Paham ya sayangnya? Kenapa? Kebahagiaan yang sejati kalian inginkan yaitu sebuah kestabilan hidup, ya. Sebagian dari kalian di habis lebaran ini akan mendapatkan sebuah kestabilan hidup, bahkan kebahagiaan dari sebuah kekuatan, belajar dari sebuah perjalanan hidup yang ditinggalkan. Kalian betul-betul meninggalkan semua kesakitan dari diri kalian karena untuk menuju sebuah ini pelangi ya, sebuah kebahagiaan secara materi, ya, dan hati.
lahir batin kalian akan dipenuhi oleh semesta, di mana kalian mengikhlaskan semua dengan segala kekuatan untuk mengakhiri hubungan toksik. Ini yang terjadi setelah Lebaran. Nanti kita lihat setelah Lebaran, beberapa dari feminim nanti banyak yang mengajukan keputusan untuk sebuah keputusan yang berat, tapi tetap diambil untuk feminim, karena feminim sudah belajar mencintai dirinya sendiri, ya. Nah, kembali lagi, ketegasan sebuah keberanian, karena tidak mau lagi terkekang, tidak mau lagi terkurung, tidak mau lagi depresi dari sebuah hubungan yang mempunyai konteks tidak adanya kesetiaan, tidak adanya ketegasan, bahkan hubungan dianggap permainan. Kalian sudah menegaskan, saya tidak mau apabila orang yang bersama saya tidak setia, bahkan mempermainkan status. Kalian ingin keluar dengan sebuah pilihan untuk sebuah kebahagiaan dari sebuah harapan. Harapan kalian adalah bisa kuat sekuat hati kalian dan berserah diri kepada Tuhan. Kalian sanggup itu. Kita lanjut. Kenapa kalian ingin keluar dari kondisi tersebut? Karena belajar dari shocking moment, belajar dari peristiwa yang secara tiba-tiba kalian dapatkan, yaitu kehancuran yang tiba-tiba diperlakukan tidak adil, bahkan mendapatkan sebuah tipu daya apapun bentuknya, ya, dari seorang yang serakah yang menghancurkan kehidupan kalian. Kalian ingin keluar. Kalian bahkan sudah mempunyai kekuatan. Tidak ada lagi kompromi dengan anak kecil. Tidak ada lagi kompromi dengan anak-anak. Tidak ada lagi kompromi dengan orang yang penuh munafik dan tipu muslihat, bahkan serakah. Tidak ada kompromi untuk sebuah kondisi yang sudah hancur. Percuma. Ini yang kalian lakukan, ya, sebuah komitmen untuk sebuah kompromi terhadap diri kalian, di mana kalian menyadari, ya, yang namanya keberuntungan, roda itu berputar. Kalau selama ini hubungan segitiga kalian, triparti kalian tidak membawa keberuntungan, kalian sudah tidak peduli dan akan melepaskan. Percuma mempertahankan hubungan triparti tetapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan yang namanya sebuah keberuntungan, itu kalian tidak mau. Kenapa? Karena hubungan triparti ini tidak membawa barokah, bahkan kesialan buat kalian. Beberapa dari kalian mendapatkan kesialan dari hubungan yang diperlakukan dari seorang emperor yang membuat diri kalian seperti sampah. Ini kalian sudah menegaskan, karena hubungan triparti yang dibuat oleh maskulin ini tidak membawa rezeki, kesulitan hidup. Makanya kalian melepaskan semua dan mencari jalan keluar untuk sebuah healing, bahkan solusi apa yang harus kalian perbuat. Karena apa? Kesejahteraan yang kalian inginkan. Walaupun kalian berjuang dengan semua kesulitan, karena on the reverse, ya, dengan semua kesulitan kalian akan mencari solusinya, dan Tuhan tidak akan menutup mata untuk kalian menemukan jalan keluar dari sebuah solusi hidup kalian. Jangan pernah takut, kata semesta ini. Jangan pernah takut. Bersiaplah untuk sebuah kebaikan, ya, dan yang tidak dijujurkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Feminim. Beberapa dari feminim on the reverse, ya. Beberapa dari feminim maskulin ingin menyampaikan niatnya untuk bisa rekonsiliasi. Tetapi rekonsiliasinya harus dengan 3 pilihan, yaitu tetap memilih feminim dan karmik. Akhirnya yang namanya rekonsiliasi ini ditolak habis-habis oleh feminim, karena tidak menganut dengan namanya triparti atau orang ketiga di dalam kehidupan feminim. Karena feminim sudah cukup, tidak mau berjuang sendiri, tidak mau capek sendiri,
dan tidak mau beban batin ini yang terjadi. Mau melepaskan diri dari sebuah dilema yang tidak berkesudahan. Dan sebuah keputusan diambil walaupun setengah-setengah, dalam arti kadang feminim mempunyai keputusan yang tegas, kadang masih berpikir. Karena apa? Ya, pemikiran yang feminim perbuat kalau di saat itu sebagian tidak berani mengambil keputusan, gitu loh. Ya, tapi karena melihat kondisi ini tidak berjalan, bagaimana mau mengambil keputusan dengan seorang anak kecil yang tidak bisa punya keputusan yang tetap. Namanya juga anak kecil, ya, entar sok hari ini ya, besok diulangi. Ya, ini kalian sudah menegaskan dalam diri tidak ingin dan tidak mau. Karena apa? Kalian menginginkan sebuah kemakmuran hidup, ya, kemakmuran hidup yang kalian inginkan dari sebuah apa? Cinta sejati. Buat apa cinta sejati tapi tidak membawa kemakmuran hidup, tapi babak belur? Ini betul-betul feminim ingin mencari cinta sejati, tapi untuk sekarang masih berkutat dengan bagaimana menstabilkan finansial. Lagi cari duit ini feminim. Bahkan sebagian feminim itu bekerja keras, ya. Bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, ya. Dan sebuah kehancuran, ya. Feminim, jangan pernah menyesali yang sudah terjadi. Karena apa? Sebuah karma kebaikan akan kalian dapatkan di mana kalian akan terlahir kembali. Selama kalian melepaskan atau mengikhlaskan semua kehancuran yang terjadi di dalam diri kalian, maka semesta akan bekerja. On the reverse, ya. Hukum akan bekerja buat kalian. Hukum berlaku, yaitu apa? Rebirth. Kalian terlahir kembali dengan penuh barokah dan rezeki. Masya Allah, keren. Dan beberapa dari kalian maskulin memang ingin rekonsiliasi, reunion on the reverse. Dan di sini juga Knight of Cup-nya on the reverse. Ini juga on the reverse. Jadi sebagian maskulin mendatangi kalian, mengajak kembali lagi, tapi kalian tidak mau. Karena apa? Sebagian sudah enak mencari uang sendiri. Sebagian sudah sanggup dan tidak perlu lagi ada maskulin kalau hanya untuk menjadi beban, bahkan hanya mimpi-mimpi belaka. Hanya bohong-bohong doang. Buat apa? Kalian tidak mau sulit. Kalian berusaha dengan semampu kalian, dengan semua skill yang kalian punya. Kalian pasti bisa melakukannya, apapun bentuknya. Dan jangan pernah takut, bahkan feminim tidak pernah takut. Tujuan hidup itu akan jelas di mana feminim betul-betul melepas dengan semua, ya, keikhlasan dalam hati, apapun bentuknya, ya. Bahkan sebagian feminim tidak mau kalau ada reuni, tidak mau, ya. Kalau ada rekonsiliasi, tidak mau. Jadi itu tidak ada jalan untuk kembali pulang. Wah, oke, kita lanjut. Wah, ini ada yang terbuka nih, satu. Sama juga sebuah kesulitan dalam hidup, yaitu ya Ten of Swords, dari sebuah kebahagiaan finansial, ya. Di sini, ya, feminim sudah memikirkan baik-baik di dalam diri, ingin cepat-cepat bisa mengatasi yang namanya beban hidup dan kesulitan hidup, terutama finansial dan hati. Ini seperti orang yang mati sudah, tetapi tidak, ya. Ini lagi digarap untuk sebuah hubungan yang tidak survive lagi. Kalian benar-benar ingin memperjuangkan untuk diri kalian sendiri, survive untuk diri kalian sendiri. Ini feminim, ya. Feminim tidak takut karena sudah survive. Dan untuk semua keinginan dari sebuah option, ya, feminim tidak mau hanya gara-gara obsesi, ya,
akhirnya membuat kalian seperti tidak punya apa-apa. Tapi kalian sudah bisa menghalau yang namanya magicom. Yin and yang ini berproses ya sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Yang jelas option terlalu banyak, bahkan masih bermain magic ini tidak berimbas banyak gitu loh kepada feminim, atau tidak ngaruh gitu loh. Itu kata semesta, dimana feminim tidak perlu lagi berpikir ini masih lama kah, ini datang cepat kah. Tidak perlu lagi stalking juga. Nggak usah berpikir maskulin kalian nanti datangnya lama apa sebentar, atau maskulin kalian ini kapan datang. Nggak usah dipikirin, dan nggak usah juga stalking, nggak ada guna ya. Pahami ya. Kita lanjut. Dikatakan feminim ya, hubungan yang dicenderai, bahkan hubungan yang dipisah, ditegaskan tidak ada lagi hubungan yang on off. No way, feminim bilang, karena hubungan ini sudah dicenderai dan kalian dicerai, dipisahkan, apapun bentuknya sebuah hubungan, bahkan ditegaskan di dalam diri kalian. Kalaupun adanya sebuah rekonsiliasi, kalian tidak mau ya. Karena apa? Jatuhnya nanti hubungannya tetap sama, on off juga. Ini yang kalian takutin. Akhirnya bisa babak belur kalian. Ini kita dapat 3 ya, takdir, tenten. Bahkan sebagian terhubung dengan mantan, tapi bingung bagaimana caranya untuk memperjuangkan atau mengembalikan kondisi semula. Tidak sama, Son. Begitu Ora Perguso. Kenapa? Karena feminim tidak mau bergerak dari sebuah kondisi. Pergi ya pergi saja. Karena apa? Harapan yang diinginkan feminim itu tujuannya sudah jelas. Pergerakan untuk sebuah rekonsiliasi ya, apalagi setelah Lebaran ini ya, tidak mau berpikir pusing. Kalian meninggalkan, feminim hanya berkata, ya silakan, saya tidak mau bergerak dan saya tidak mau mencoba sebuah pergerakan untuk saya bisa menetap, bahkan saya tidak bisa menetap gitu loh. Meninggalkan semua cawan-cawan cinta, yaitu meninggalkan semua beban tentang sebuah cinta maskulin dengan sadar tanpa paksaan, bahkan sudah mulai kuat dari sebuah kondisi ya. Ini kita lanjut sebuah klarifikasi. Kita lanjut sayangnya. Klarifikasi semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai klarifikasinya ya. Semesta mengklarifikasi untuk energi feminim ya. Dikatakan di sini adalah energi feminim. Don't let your face hold you back. Sebagian dari feminim, jangan pegang erat-erat masa lalu kalian, tapi sebagian feminim sudah tidak mau tahu lagi, bahkan sudah melepas yang namanya masa lalu. Tidak mau, makanya di sini past life-nya on reverse, yaitu tentang masa lalu. The answer you need are coming. Energi Gemini. Yang kalian ingin tanyakan akan terjawab oleh siapa? Oleh semesta. Kalian jangan pernah takut. Karena apa? Step out of your comfort zone. Keluarlah dari kondisi tersebut. Keluarlah dari zona aman yang kalian anggap aman. Ternyata itu tidak aman. Keluar. Kenapa? A new romantic circle begin. Kenapa semesta suruh keluar? Karena ada sebuah romantik ya, sebuah hubungan yang baru yang memang sudah dibentuk oleh semesta akan mulai ya, akan dimulai.
Kapan? Dikala kalian bisa membalanskan antara spiritual dan prakteknya. Jangan cuma omdo doang, ngomong doang, tapi nggak ada prakteknya ini. Dikala itu, maka kalian bisa mendapatkan new spirit dari romantic feeling ya. Oke, kita lanjut. Dikatakan di sini adalah on the reverse. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menolong kalian. Lihatlah sisi dari sebuah bayangan bahwa apapun tentang sebuah takdir itu tidak ada limitnya. Ya. Tuhan itu akan memberikan semua barokah itu tanpa limit, di mana kalian tidak menyangka apa yang kalian inginkan itu bisa di-accept dari sebuah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Tapi kenapa on the reverse? Sebagian dari kalian cuma bisa berterima kasih atau mengucap terima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak tulus, tidak benar-benar. Kalian masih saja menghujat, kalian masih saja membuat sebuah statement yang memojokkan. Yang jelas intinya berterima kasihlah kepada semesta. Ya, kalau perlu pagi-pagi keluar itu, say hello, berterima kasihlah. Nah, sebagian dari kalian masih belum mau melepas sebuah kebebasan, freedom. Bebaskanlah diri kalian dari semua energi gelap. Karena kalian ya berkewajiban untuk melihat sinar ilahi di dunia ini. Begitu indahnya sinar ilahi tersebut ya. There is a stream of love supporting my dream. Ada sebuah kehangatan di dalam sebuah cinta. Kalian akan disupport betul-betul untuk sebuah mimpi kalian akan diwujudkan oleh semesta. Jangan takut, disupport loh. Dikatakan di sini, true love, cinta sejati. Cinta sejati akan datang, tapi masih on the way, ya. Untuk sebuah romantik, yaitu kehidupan cinta sejati di dalam pernikahan kalian. Karena apa? Akan dikasih sebuah afirmasi bahwa soulmate kalian akan datang ya untuk sebuah cinta sejati, tapi sekarang masih belum, karena semesta masih mengecek dan melihat pernikahan kalian, komitmen kalian ini apakah benar-benar mendatangkan soulmate dari segala doa-doa afirmasi kalian untuk dibuat visualisasinya secara bertahap akan membawa kalian untuk bahagia bersama. Ditunggu saja kata semesta, tapi jangan baper. Menunggunya jangan baper, menunggunya jangan terlalu banyak ekspektasi. Itu. Kenapa? Karena kalian tidak pernah mau melepaskan dengan benar, betul-betul melepaskan. Kalau kalian melepaskan dengan benar apapun bentuknya, maka yang namanya Tuhan meng-create, yang namanya surga itu ada di bumi. Bagaimana ceritanya? Ya Tuhan membuat diri kalian seperti surga yang bisa kalian rasakan setelah kalian melepaskan semua yang terjadi di diri kalian. Bahkan energi namanya the lover itu tidak ada, yang ada twin flame dan soulmate connecting, di mana kalian sudah mendengarkan isi hati tentang sebuah kebaikan dalam hidup. Kalian sudah mendengarkan intuisi kalian daripada mendengarkan di luar daripada intuisi kalian ini, ya. Oke, kita lanjut yang tidak dijujurkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini adalah you're very close to accept your goal. Seharusnya ya yang namanya kesuksesan itu sebentar lagi datang, tapi kalian masih belum bisa healing. Sulit, makanya healing lah biar apa yang kalian inginkan tuh bisa kalian dapatkan. Sebagian sudah sukses, sebagian masih mengarah, berusaha. Dan on the reverse kembali, be bold and make the first move. Move on lah. Melangkahlah apa yang ingin kalian lakukan. Jangan setengah-setengah. Susah kalau kalian setengah-setengah. Show the world the real you.
energi Aquarius ya. Tunjukkan pada dunia ini adalah kalian. Tunjukkan apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu, tunjukkan. Jangan malu, jangan takut. Kalian mampu, kalian bisa. Ya, kalau kalian mau sukses, kalian jangan pernah takut. It's time to release negativity, Scorpio. Waktunya kalian ya membuang energi negatif dalam diri. Kalau enggak sulit. Buang semua energi yang tidak baik itu. Ya. Kita lanjut. Ketika kalian merasakan kedamaian itu ada, dikala kalian melepaskan apa yang akan datang di kehidupan kalian, universe juga akan bekerja dengan cepat. Tapi bagaimana universe bisa bekerja dengan cepat kalau kalian tidak melepaskannya? Lepaskan, jangan ditahan. Semesta bilang begitu. Di mana kalian mendapatkan sebuah momen yang begitu baik, di mana kalian mengingat tentang diri kalian, betapa indahnya sebuah cinta dari sebuah miracle secara natural. Jadi keajaiban dunia, keajaiban cinta, keajaiban semesta itu ya akan datang secara natural, bukan secara terpaksa. Bahkan kalian tidak sadari itu adalah sebuah miracle. Dan the true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling life below the triggers. Kalian tidak bisa healing yang benar ya. Semesta ya, harusnya kalian bisa meminta izin kepada semesta untuk menstabilkan hati kalian biar healing kalian ini bisa berjalan dan tertrigger dengan orang yang kalian healingkan. Karena apa? Kalian harus betul-betul healing, ikhlaskan. Kalau enggak sulit. Bagaimana meminta afirmasi Tuhan untuk sebuah permission, mengizinkan hati kalian bisa tertrigger untuk apa yang kalian rasakan, pasangan kalian bisa merasakan. Susah kalau kalian tidak memulainya. Bagaimana pasangan kalian bisa merasakan kalau kalian tidak bisa? Nih, release your ex. Bagian dari kalian tidak mau melepaskan pasangan kalian. Tidak pernah mau melepaskan mantan, walaupun kalian ngomong saya sudah tidak peduli, saya sudah tidak mau, saya sudah lepaskan. Itu bohong, hati kecil kalian masih tidak mau. Nah, tidak pernah mencintai diri kalian. Cintailah diri kalian. Bagaimana kalian tidak pernah mencintai diri kalian? Free yourself. Bebaskan diri kalian dari segala macam bentuk hati kalian yang harusnya kalian bisa mengontrol emosi, apapun bentuknya. Harus kalian bebaskan diri kalian dari segala energi yang tidak baik di dalam diri. Kalau enggak susah. Ya. Sebagian dari kalian sudah mulai dewasa, bertumbuh, bahkan sudah paham. Tapi kalian tidak pernah memahami sepaham-pahamnya arti sebuah mencintai diri sendiri. Buka pikiran kalian, apapun bentuknya, dari sebuah komitmen, ya. Kalian harus menyadari, komitmen yang tidak terbuka dan tidak jujur itu tidak membawakan hasil. Jadi kalian harus betul-betul membuka pikiran kalian, open your mind, ya, buka otak, jiwa kalian dan kepala kalian dibuka. Ya, tentang sebuah level dari sebuah komitmen itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada saling kepercayaan. Nah, seperti itu. Dan dikatakan di sini, belajarlah untuk bisa mencintai diri sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Jadilah warrior woman. Apapun yang kalian inginkan, kalian itu seorang prajurit, seorang perwira, atau seorang jenderal, apapun bentuknya, warrior, ya, seorang satria yang mempunyai keputusan tegas. Apa yang kalian inginkan, tegaskan, dan pakailah mata hati dan jiwa, ya. Apa yang kalian mau, kalian berani, harus bisa melakukan tindakan yang betul-betul tegas untuk hidup kalian. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, ya, afirmasilah dengan jiwa hati kalian. Pakailah intuisi kalian, mata hati kalian buka. Kalian bisa dan kalian mampu. Ini tindakan yang harus kalian lakukan. Berani, jangan penakut.
ya. Oke, kesimpulannya kita ambil. Dikatakan di sini sebagian LDR karena sebuah perbuatan dari energi gelap, ya. Untuk keseimbangan yin and yang pun juga terganggu, ya. Pakailah intuisi kalian. Kalaupun kalian tidak bersama, Tuhan tidak menutup mata juga untuk mempersatukan kalian. Tapi dikala kalian sudah bisa menstabilkan apa yang kalian inginkan dari energi baik dan buruk itu, baru kalian bisa dapatkan. Dan untuk sebuah permainan kehidupan tentang sebuah mimpi, kalian mempunyai mimpi-mimpi yang indah. Bahkan kalian juga tidak mau hidup kalian dengan drama. Yaitu apa? Drama dari seseorang yang bermain untuk sebuah komitmen, bahkan permainan sebuah cinta dan mempermainkan komitmen, ya. Raihlah mimpi dan cita-cita kalian untuk sebuah kebaikan, yaitu apa? Komitmen yang tidak baik dan tidak sehat itu tidak akan membawa apapun di kehidupan kalian sampai kapanpun, kalau kalian masih saja tidak bisa mencari apa yang kalian ingin kejar di dunia untuk sebuah kesuksesan hidup. Pilihlah jalan hitam dan putih, belajarlah untuk seimbang. Ini kata semesta, ya. Dan kita lanjut. Tujuan feminim sudah tegas. No reason, tidak ada alasan untuk manusia munafik, manusia yang serakah, manusia yang bermain ego, apapun bentuknya kelicikan kalian sudah tidak mau, apapun bentuk tentang sebuah energi devil kalian tidak menginginkan. Bahkan dengan sabar kalian akan mencoba, ya, menseimbangkan, bahkan pergi dari kondisi yang tidak baik ini dengan kesabaran dan jiwa serta kekuatan hati. Pergi dari orang-orang yang munafik, toksik, pergi dari orang-orang yang hanya bermain dengan hasrat atau orang-orang yang hanya birahi saja. Ini, ya. Dan dikatakan di sini, kalian tidak peduli lagi dengan orang-orang sekeliling kalian yang membawa racun toksik, ya. Kalian sudah keluar dari zona tersebut, bahkan kalian tidak mau lagi hidup hanya untuk menanggung beban yang tidak berkesudahan. Kalian mempunyai tanggung jawab untuk diri kalian. Karena apa? Kalian tidak mau lagi khawatir, ya. Kalian sudah kuat untuk bertanggung jawab untuk kehidupan kalian sendiri, bahkan bertanggung jawab untuk tidak mau masuk di dalam siklus atau dalam zona orang-orang racun dan toksik, ya. Ini. Dan dikatakan di sini, oke. Permainan dari sebuah tindakan, yaitu sebuah keputusan, permainan dari sebuah drama, hanya membawa beban. Kalian mempunyai mimpi yang tinggi, walaupun mimpi kalian itu harus kalian capai dengan perjuangan bahkan beban. Kalian yakin apapun yang kalian inginkan, kalian tidak mau terjatuh untuk sekian kalinya. Ini yang kalian inginkan. Tidak mau jatuh lagi, ya. Sudah mau. Oke. Ini. Keluarlah dari lingkup orang-orang yang membentengi kalian, yaitu orang-orang yang toksik. Keluarlah, ya. Dan kalian sebagian sudah tidak peduli lagi dengan hubungan masa lalu, sudah melupakan apapun bentuknya, ya. Mau itu yang dikatakan orang masa lalu kalian itu adalah soulmate atau twin flame, kalian tidak peduli karena tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya, ya kan? Karena di sini dikatakan, di mana kalian menciptakan sebuah energi untuk sebuah reality, kenyataan hidup ini, kalian akhirnya fokus. Untuk apa? Semesta bisa memanifest kehidupan kalian itu menjadi baik. Di mana kalian fokus, namanya tertrigger kembali, itu akan kalian dapatkan. Sebuah reality kehidupan ini di-create sama semesta. Di mana kalian fokus, maka Tuhan akan memberikan manifestasi yang sama
atas tindakan kalian, ya. Dan untuk apa? Meditate dan contemplate energi Pisces, ya. Tapi kita tidak berbicara zodiak, ya. Jadi di sini meditasilah kalian dan berubah untuk semua kebaikan yang diinginkan oleh semesta, ya. Dan kalau kita tilik dari akhir konsep cerita Mami, ya, perjalanan setelah lebaran untuk seorang feminim, ya, akan ada datang sebuah kebaikan di mana kalian sudah benar-benar bersih, maka kalian sudah mempunyai waktu yang tepat untuk memutuskan apapun bentuk barokah yang datang. Tuhan menyatakan kalian siap, di mana kalian betul-betul bisa menjadi sebuah perjalanan, yaitu seorang penumpang dari sebuah passenger pesawat semesta yang hanya memuat orang-orang bersih, bukan orang-orang toksik. Karena apa? Kalian sudah kuat, ya. Apa yang kalian tanam akan kalian dapatkan, ya. Di mana keberuntungan ini kalian cari, bukan keberuntungan dari mendapatkan keberuntungan dari orang lain. Bekerjalah sendiri, ya, ini untuk mendapatkan hasil dan sukses apa yang kalian inginkan untuk sebuah keberuntungan. Karena apa? Tegaskan dalam diri apa yang ingin kalian wujudkan di dalam hidup, sehingga kalian bisa fokus dan bisa merasakan bahwa energi cinta itu membawa kehidupan lebih baik lagi. Dan ya, periclimax approach, energi Aries tapi tidak zodiak. Kita bicara bahwa ini sudah klimaks, kata Tuhan semesta bilang, saya sudah meng-approve untuk sebuah keputusan kebahagiaan very soon dan klimaks dan very soon, tidak lama lagi. Putuskanlah dari sekarang apa yang kalian inginkan dari tujuan hidup. Putuskan. Kalau tidak bisa, ya. Kita minta semesta, kita mundur, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan semesta untuk feminim setelah lebaran, apa yang dirasa? Bismillahirrahmanirrahim. Feminim setelah lebaran, apa yang dirasa? Feminim, apa yang dirasa setelah lebaran? Semesta memberi pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inisial, nama, depan, belakang, tengah, akhir panggilan. Oke. Dan kita minta di sini ada yang baru, yaitu berapa lama. Oke. Ada 4 bintang dikasih. 4 bintang. Ada ada huruf O, ya. Ada huruf O. Kita majuin, ya. Ada huruf O, ada huruf S, ada N, ada A, ada R, ada W, ada Y, ada I, ada A, ada T, ada E, ada A, ada M, ada F, ada Q, ada Y kembali, ada W. Ini, ya, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan. Bisa kalian, bisa pasangan kalian, dilingkan saja, ya. Dan pesannya adalah, kau membuatku bahagia melalui cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu. Jadi
Semesta bilang, kamu membuat bahagia diri kamu sendiri dengan cara kamu sendiri, bukan cara orang lain. Tuh. Dan katakan semesta kembali, biarlah tetap begitu selama rasa ini ada untukmu. Biarkan saja apapun yang terjadi. Selama rasa cinta itu ada, Tuhan akan memberikan cinta yang berlebihan di mana kalian mencintai Tuhan daripada mencintai manusia. Emosi, jangan emosi atau lagi emosi, apapun tentang emosi, ya. Dan ada bintang 4, 2 yang sama, ya. Wah, ini jatuh. Oke. Ada 2 yang sama, ada 2 yang berbeda. Dikatakan di sini kebahagiaan dari kalian, ya, dari 2 arah yang berbeda. Bahagia bisa saja datang dari kalian atau dari pasangan kalian, terutama ini bisa, ya, kondisi adanya kalian yang begitu terang, ya, bahagianya, ya. Ini star ini bisa membawa kebahagiaan, akan diberikan kalian betul-betul bahagia, betul-betul bersinar, ya. Bisa 2 bulan, 2 minggu, 2 hari, 2 tahun, ya. Itu 2 menit, 2 jam, ya. Dan ini juga tentang sebuah kesedihan, ya, karena bentuknya nih bermacam-macam, ya. 2 kesedihan. Kalian dari sebuah kesedihan bisa bersinar, ya, sebuah kebahagiaan, tapi ada 4, angka 4, yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah kebahagiaan. Namun dari sebuah kekecewaan kalian belajar akan mendapatkan sebuah the star, yaitu kemakmuran. Tapi pahami inti dari kata-kata ini semua, pahami, ya. Dan 4, jumlah 4 ini 2, bisa saja kalian ketemu di hubungan kalian, bisa 2 bulan lagi atau 4 bulan lagi, 4 tahun, 2 tahun, atau, ya, di 4 hari, 4 minggu, 4 jam, 4 menit, apapun bisa terjadi. Atau masing-masing bentuknya sama, 2 bisa, ya, jumlah 4 bisa dalam waktu 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga terkabul apapun semua kebaikan untuk feminim setelah lebaran, apapun yang namanya waktu Tuhan, siapa yang tahu. Tapi tetaplah kita bersabar, berikhtiar, dan selalu ikhlas bersyukur apa yang sudah kalian dapatkan. Oke sayang, sekian dulu story Mami Donna. Kita ketemu lagi, ya, dalam story yang mengangkat sebuah story update, ya, timelines general umum, tapi kita berbicara energinya update, ya. Oke sayang, jangan lupa jadi diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain, ya. Bahagia itu mahal. Oke sayang, I love you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.